Angin Bisa. nanti kan konslet ganti baru. Ganti baru udah. Wah, Ya begitu konslet kan udah kemana-mana itu masalahnya. Harusnya 5 volt, jadinya bisa aja limit-limit 12 volt. Berarti teknisi harus punya kode etik Pak ya. Jelas itu harus. Misalkan mengakain tuh biar ini terus biar ada orderan terus gitu, wah bahaya. Nah, malah bahaya itu kan sebetulnya sangat bahaya sekali. Makanya harus pandai-pandai nyari teknisi yang amanah Pak. Betul, Yang betul. amanah, jujur, pandai ya takut akhirat Takut lah. sama akhirat. Takut dosa. Kalau visinya cuma Nyari ngejar duit. harta kan ya gampang aja tuh dosain ya. Pasti Iya. banyak kerjaan, banyak harta Sangat nanti. banyak itu kan ya, betul. Ini pentingnya nih Betul. guys, nyari teknisi yang amanah, yang visinya ke akhirat, Iya. tahu dosa, tahu Mm-mm. akhirat, tahu neraka, tahu siksa kubur gitu kan. Kalau nggak gitu wah, ya kan bisa. Jadi kalau dibilang sekarang ya Pak ya kaitannya sekarang itu kan yang diinikan banget dalam arti dunia pendidikan berbicara masalah dunia kaitannya dengan karakter tuh memang yang Ada adzan Pak Munten ya. Kita stop dulu guys ya. Ada adzan, nanti kita lanjut lagi. Ya, semoga nanti bermanfaat dan memberikan insight baru bagi penonton semuanya. Kita stop dulu. Ya, oke guys, kembali lagi. Kita lanjut lagi bedah atau bongkar ECU mobil. Ya, mangga Pak Medira, Ya, silakan. baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kebetulan di sini saya punya kegiatan yang kaitannya untuk perbaikan ECU atau Electronic Control Unit, di mana di dalam perbaikan ECU ini yaitu terutama kita harus punya alat penunjangnya, yaitu diantaranya harus ada solder. Ya, solder juga berbagai macam solder, ini ada yang makanya kecil, ada yang gede. Oh, gede juga. Iya, ada juga yang ini yang bisa 30 sampai 70 watt. Jadi kalau pas keperluannya pengen panas ya tinggal ditekan aja. Kalau yang 30 watt ya dilepas. Kalau di dalamnya sih hanya sekedar dipasang diode itu. Ya, Diode. Nah, dari lanjut. ya jadi itu kan kaitannya untuk peralatan diantaranya untuk yang melepas kaitannya dengan komponen yang ada di ECU, yaitu berupa solder, dan juga ada solder yang harus punya, yaitu diantaranya harus punya solder yang solder open, misalnya nanti temperaturnya bisa diatur, terus kaitannya untuk bisa membuka chip yang modelnya chip-chip yang udah SMD itu jadi hanya satu sisi aja. Kalau yang aksial itu kan berarti masuk ke lubang. Kalau SMD itu hanya sekedar nempel. Kaitannya nih, kalau yang ini udah masih kategori aksial ini. Kalau yang masuk dalam lubang PCB itu namanya aksial. Iya. Tapi kalau yang tidak masuk, ini hanya nempel terus disolder, ini namanya udah SMD. SMD ya. Iya, SMD itu kakinya ada berapa itu Pak? SMD itu? kakinya kebetulan ini kakinya banyak banget ini. Wah, gila. Iya, sampai ada Tegas ya? 256 ini. Iya, ini ada 256 pin ini. Wih, Iya. 156. Masya Allah, luar Iya. biasa. Jadi, Ini susah dukanya jadi dengan servis spesialis ECU apa Pak Mandira? jadi yang jelasnya kalau orang yang mau selalu ingin mencari suatu tantangan, ibaratnya mencari sesuatu itu jangan yang udah terlalu rame. Oh, yang lihat materinya Yang gitu lihat ya. materinya, ya jangan terlalu rame dalam arti karena kalau yang terlalu rame atau yang skill yang ibaratnya skill yang mudah ditiru kan ya orang ibaratnya nggak tahu asal usul juga. Yang penting ada kemauan ya bisa. Ya kalau ini memang harus ada pengetahuan yang ekstra ya. Oh gitu. Iya, masalahnya di sini aja ini kalau dilihat secara sepintas Iya.
barangnya seperti ini, tapi kalau dibedah dalam arti ini misalkan taruh prosesornya, Iya. di dalamnya kan udah istilahnya dikatakan embedded, terus kaitannya ada IC-IC kecil. Nah ini kan yang dikatakan dengan TTL itu kan transfer logic. Iya. Ya, yang nanti ada gerbangnya kan, ada gerbang Iya. N, ada gerbang OR. Wah, itu harus paham dulu ya. Iya, itu harus paham. Nah nanti di mainnya itu kalau udah seperti itu keperuntukannya untuk apa ya harus tahu. Wah, kalau belajar otodidak bisa lama gitu ya. Kalau nggak ada Kalau- gurunya bisa bahaya ya. Iya. Atau gimana? Kalau untuk autodidak ya memang lama banget ya, dalam artian ini kan dia harus mengenal kaitannya kan ada namanya tabel kebenaran ya. Iya. Tabel kebenaran itu kalau seandainya dalam suatu gerbang, manakala dia dikatakan gerbang N, Iya. nah itu harus tahu. N itu kan artinya faktor pengali. Mm-mm. Kalau faktor pengali segala sesuatu dikasih 0, hasilnya 0 kan? Betul, betul. Ya kan? Tapi kalau pengalinya ada yang semua dalam arti 1 sama 1, nanti kan hasilnya 1. Iya. Nah, itu kan kayaknya di gerbang M. Tapi kalau gerbang OR itu penjumlahan, artinya manakala dia mau dikasih 1 sama 0, karena 0 sama 1 kan 1, Betul. ya kan? 1 sama 1 ya 1 lagi nanti keluarnya. Betul. Manakala 0 sama 0 baru 0, karena kan faktor dikatakan kalau OR itu kan atau ya, karena atau dikatakan dengan penjumlahan. Punten, ini Pak Madra menekuni ini udah berapa tahun, Pak? Kalau menekuni ini sebetulnya saya Mulai itu terjun nangani SEU pertama itu kali. dari tahun 2002 ya. 2002 ya. 2002 Tahun guys. 2002. Mulai nekuni masalah SEU itu tahun 2002. Nah, dari situ setelah berkembangnya mobil yang udah pakai injection ya, memang di sini juga kaitannya harus mengetahui di mana ini kan ada slotnya nih. Iya. Ada slotnya. Nah, ini slotnya itu kan fungsinya macam-macam. Mana yang namanya untuk outputan apa? Yang jelasnya di sini kan ada 3 tetap ya. Ada 3 itu, ada Gerbang apa N. namanya? Ada sensor, Sensor ya. ada proses, Iya. ada aktuator. Nah, ini nanti yang bisa dikoneksikan ke peralatan apa sih sensor itu. Gitu. Nah, Iya, nanti betul. apa sih yang namanya prosesor itu atau processing? Berarti processing kan di dalam ini. Betul, betul. Di dalam suatu unit nih, ini di processing dulu. Iya. Nah, nanti di sana ada lagi jalur pengeluaran atau namanya untuk aktuator. Nah, ini nanti yang dikoneksikan itu ya ada pin segini banyaknya itu nanti. Wah, luar biasa. Nanti peruntukannya ya itu ada untuk pin untuk injektor, berarti kan aktuator. Ada misalkan ada crankshaft atau camshaft, berarti itu kan namanya sensor. Nah, semua itu nanti ada di sini. Ada ada apa istilahnya? Ada nama-namanya di masing-masing pin ini. Iya. Ya, tapi ya tidak transparan dalam arti tidak transparan dari pabrikan juga di hidden itu. Oh, itu ya. Di hidden. Masalahnya ya. Iya, di hidden. Makanya termasuk skill langka ini. Ya, Gak semua orang bisa, guys. Di minimalnya. Subhanallah, luar biasa nih. Ya, jadi harus kalau seandainya pengen benar-benar nekuni masalah ini ya harus sering browsing, dalam arti browsing yang ibaratnya di situ software juga ya yang berbayar, jadi bukan software yang Oh, gitu gratisan ya, Pak. Betul, betul. Betul. Wah, rumit, guys. Betul. Gila nih. Makanya ini masuk spesialis langka, Pak ya. Skill langka ini. Boleh dikatakan skill langka, jadi gimana ya? Kalau dikatakan bicara itu kan memang sih berawalnya Soalnya nggak semua orang bisa. Ya, Terus ya, di betul. setiap kabupaten kota di seluruh Indonesia itu ada Ya. yang bisa menangani servis SEU juga, Pak ya. Iya, betul sih. Nah, terus kalau di SEU itu kan jelas yang namanya proses, dalam arti proses itu kan yang sangat menentukan untuk data. Ini bicara masalah data di mobil itu karena udah dengan sistemnya udah pakai komputerisasi, maka di situ kan ada data. Iya. Di mana datanya itu akan dimanfaatkan sama proses yang tadi dikatakan sebagai proses itu, yang memainkan ya semuanya data. Dalam arti data itu kan sebetulnya data itu hanya iya dan tidak. Data itu hanya iya dan tidak. Oh, gitu ya. Karena kalau dilogikakan
Data itu tidak lepas dari angka 0 dan 1. Kalau 1 ya iya, kalau 0 ya berarti kan tidak. Itu 0 tidak berarti ya. iya. Nah, makin berkembang ke sini, semua data yang ibaratnya data yang di data itu ada data permanen dan ada data yang tidak permanen, dalam arti data yang tiba-tiba tuh menghilang. Bisa kayak gitu. Bisa. Contohnya apa? Contohnya mobil yang baru-baru sekarang itu kan dengan ada istilahnya immobilizer. Immobilizer ya. Ya, immobilizer itu kan data yang ibaratnya data yang tidak permanen itu. Jadi kalau misalkan datanya udah tidak sinkron lagi, ya udah mobil walaupun semuanya aki bagus, segala macam bagus, itu tetap mesin nggak akan jalan. Padahal di situ yang di-cut-nya hanya agak kerasa, bentar. hanya yang di-cut-nya itu hanya yang jelasnya yang di-cut dalam arti untuk tadi ya bicara masalah data yang tidak permanen itu, yang di-cut hanya memberi suatu sinyal, dalam artian sinyal yang harusnya membuka tapi dia kan nge-cut karena tidak ada masukan dalam arti sebagai immobilizernya, maka yang tidak aktif itu diantaranya api sama bahan bakar. Gitu. Tuh, iya. Kalau data yang permanen itu yang macam apa? Kalau data yang permanen sebetulnya contohnya kayak apa aja macam? Data yang permanen itu sebetulnya yang untuk kondisi untuk menggerakkan sebelum yang IMO itu semuanya datanya udah permanen. Oh gitu. Datanya permanen. Jadi sebenarnya kalau data permanen itu di situ kalau sudah dikasih arus, dikasih arus, nah nanti di situ dengan sendirinya dikasih arus terus sensornya main, nanti dia ya kan jalan bekerja. Otomatis ya. Iya, kan otomatis jalan seperti yang udah di set dari pabrikan. Dari pabrikan. Tuh. Oh berarti emang ada ini Pak Made ya, ada semacam yang dirahasiakan dari pabrikannya ya? Ada. Pokoknya nggak semua orang bisa menyervis, nggak semua orang tahu gitu ya? Iya, nggak bisa. Jadi kalau segini banyaknya kan itu kan nanti kan minimalnya orang itu harus nge-print out dulu. Oh, data-datanya ya? Dari datanya itu di print out. Nah nanti akan terlihat di situ. Misalkan ada bagian kodenya itu biasanya kan ini blok A, betul. Ini blok B, ini blok C, ini blok D. Nah nanti di situ ada tulisan D, misalkan A1 fungsinya apa, A2. Itu setiap mobil atau setiap tipe atau setiap apa itu? Oh iya, untuk yang sekarang rata-rata seperti itu. Jadi udah setiap mobil. Setiap mobil itu ya? Sudah ada blok-bloknya. Jadi blok untuk masukkan dalam arti sensor, nanti ada bloknya. Itu ada di buku manual atau ada di buku teknisi? Jadi kedua-duanya ini sebetulnya tidak ada. Tidak ada? Tidak ada, dua-duanya itu tidak ada. Masalahnya orang Indonesia itu, jadi kalau beli sesuatu itu misalkan dari sana nggak dikasihkan contoh. Untuk membuka gitu. busi aja nggak dikasihkan, diam aja. Orang gitu. Indonesia itu jadi terlalu terlalu polos ya. Coba kalau misalkan orang Indonesia membuat sesuatu nggak ada satu aja, nggak ada satu dalam arti perlengkapan satu yang nggak ada, nggak laku. Betul. Tapi di Indonesia dengan adanya harga otomotif sampai di atas nilainya itu yang luar biasa, hanya kunci busi aja nggak dikasih. Coba kunci busi. Berarti harus kreatif. Ya. Iya. Itulah yang secara tidak langsung nilai plus Indonesia jadi orang kreatif seperti Pak Madira ini ya kan. Ini penasaran ditekuni, berhasil ilmunya ketemu juga akhirnya guys. Betul, iya itu jadi ya itu. Nah terus kaitannya dengan yang tadi kan itu kan bicara masalah SEU kalau udah diginikan kan ini berarti kan kayak barang yang nggak ada harganya kan? Betul. Kalau udah seperti ini, padahal kalau udah masuk ke mobil itu kan luar biasa. Pak, ini konsekuensinya apa sih kalau mobil misalkan esoknya rusak total? Itu konsekuensinya apa? Kalau konsekuensinya dalam artian bisa jalan nggak mobil itu? Oh nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan. Terlebih sebetulnya untuk mengetahui mobil itu masih sehat atau enggak. Itu minimalnya di situ kan ada cek engine. Oh, cek engine ya. Cek engine, masih nyala atau enggak. Nah, kalau misalnya masih nyala tapi mesin enggak hidup, nah berarti ya tergantung ya. Kembali lagi tergantung
dari pabrikan itu apakah itu check engine sebagai yang mutlak atau yang enggak. Maksudnya untuk mobil-mobil yang sekarang ya kaitannya dengan check engine itu sebetulnya tidak terlalu ini banget, dalam artian nyala tapi mobil nggak jalan. Kalau yang dulu, kalau yang era awal, kalau check engine nggak nyala itu artinya udah mati total. Oh gitu. Iya udah mati total, dalam arti udah ngelihatnya check engine nggak ada. Nah artinya berarti nggak ada data yang diproses. Masuk, yang diproses gitu ya. Karena sebagai pemroses datanya nggak ada, jadi kan mobil itu ya sama sekali nggak bisa jalan. Pak, maaf Pak, kalau mobil yang yang sepengetahuan Pak Madira, mobil yang sudah ada SCU-nya itu mobil yang produksi tahun berapa Pak? Sejak tahun berapa? Kalau di Indonesia ini, kalau yang dari segi tahun, itu yang udah ada SCU-nya itu di kisaran tahun 91. Oh 91 udah ada SCU-nya? 91 itu udah ada SCU, hanya merek-merek tertentu yang udah ada SCU. Itu kalau di luar itu udah jangan dibilang ya. Kalau di luar negeri sih udah sebelumnya juga udah pakai SCU. Berarti yang mobil-mobil baru sekarang tuh otomatis ada SCU-nya ya? Nah justru itu mobil yang sekarang ini jangankan untuk menjalankan mesin, yang untuk ngolah perarusan aja itu sudah pakai chip. Yang namanya mengolah pengarusan apa itu maksudnya? Arus dalam arti kalau dulu itu kan ada box relay, ada box cycling. Nah sekarang udah dibuat model SCU lagi tapi yang untuk mengendalikan hanya arus. Hanya arus. Wah ada sendiri ya? Ada sendiri. Wah hebat sekarang teknologinya ya. Iya ada sendiri. Jadi nggak nyampur jadi satu dengan SCU yang ini ya? Oh dipisahin gitu. Dipisahin nanti di dalam artian untuk memperkuat arusnya udah ada blok lagi. Makanya nanti mobil yang sekarang itu untuk wiring starter atau wiring lampu-lampu itu biasanya kabelnya udah kecil-kecil aja karena udah diperkuat sama rangkaian yang namanya BCM. Ya BCM itu nanti ada alat lagi namanya BCM. Itu mobil-mobil yang sekarang udah mulai dari tahun 2017-an itu udah mulai pakai BCM. Iya. Ya, jadi masih langka guys ya. Iya langka banget Pak ya. Yang gimana nanti kalau yang namanya BCM kena itu kan orang kalau dulu misalkan yang kena hanya relay, ya hanya relaynya aja dicabut. Gitu. Kalau sekarang nggak bisa. Masalahnya relaynya itu udah tertanam, udah disolder. Oh udah di SCU-nya? Iya, dalam arti udah berupa papan. Gitu. Nanti ada relay itu sampai ada yang 16, misalnya contoh ya, ada yang sampai 16 gitu loh. Di mobilnya ada contoh satu biasanya. Iya di contoh itu ada yang ditanam sampai 16 biji yang namanya relay ya tergantung arus. Maunya arus apa nih? Apakah arus untuk lampu? Atau harus untuk starter, atau harus hanya untuk menggerakkan koneksi dalam arti di sekitar prosesor kan nanti kan dibagi itu nanti harusnya sesuai keperluan. Misalkan untuk perlampuan itu di atas 30 ampere, ya kan starter juga sama itu kan 30 ampere. Nah kalau yang untuk itu kan biasa kan bisa jadi misalnya ada yang hanya 10 ampere, 15 ampere. Betul. Relay juga kan kecil-kecil. Ini suka dukanya menyervis SCU apa Pak Wadika? Yang jadi dialami? Suka dukanya kadang-kadang gini, mobil misalkan udah kena banjir. Kadang-kadang orang kan maksa pengen diberes SCU, nah udah dibilang kalau kena banjir, masanya SCU ini udah nggak bisa di repair lagi. Tapi orang maksa. Ya dicoba tapi kan sebenarnya itu kan sia-sia aja. Oh sia-sia Pak ya kalau udah banjir ya? Ya apalagi kalau udah kena banjir, air masuk di SCU-nya. Air masuk di SCU-nya, orang nggak tahu pengalaman masalah ini langsung di starter. Nah, udah masuk ke unit ini terus di starter ya udah semuanya itu kosong. Kosong ya udah. Berarti harus ganti mau nggak mau ganti SCU berarti ya? Iya, mau nggak mau itu harus ganti. Kalau udah seperti itu. Tuh yang ya dalam arti suka dukanya kalau orang tetap ya yang namanya orang teknik sukanya itu kalau pas kerjaan ini sampai berhasil dalam arti udah siap kembali merasa puas ya. Ya kadang-kadang ada satu yang sulit terhambat satu data yang nggak mau keluar padahal itu kan baca gitu ya.
itunya nggak kebaca. Kebetulan saya udah error ya, komunikasinya udah error. Nah itu kadang-kadang yang bikin apa istilahnya? Stres ya. Stres. Betul. Itu tingkat stresnya tinggi juga Pak ya. Makanya harus banyak hiburan juga nih. Betul, iya. Harus banyak jalan-jalan dan racing gitu ya. Iya. Ganti pemandangan, dan pemandangan terus kan. Benar. Berjam-jam nggak selesai kan dia ini Pak ya. Iya, nah terus kalau di sini kebetulan kalau kerja beresi SEO itu ya kaitannya kesiapan, dalam arti gini, memperbaiki ini kalau misalkan tidak segera selesai, nanti kalau misal mulai lagi tuh ya dari awal lagi. Oh gitu, berarti nggak bisa diganggu Pak ya? Iya. Angkat telepon, apalagi WA, terima SMS itu jelas nggak mungkin Pak ya. Kalau lagi konsen, ada WA, ada teleponnya udah dibiarkan aja, nanti makanya di situ kan nanti ada tulisan yang nggak bisa, agak delay. Berarti emang nggak bisa diganggu nih Pak ya. Kalau sudah megang gini konsen nggak bisa diganggu. Betul. Ganggu bisa buyar nih, bahaya. Iya, bisa buyar lagi. Iya betul. Kalau kesannya di SEO tuh ya itu, jadi ibaratnya sebetulnya orang kita itu banyak orang pinter, banyak orang yang bisa mumpuni masalah bikin suatu pemrograman segala macam. Kalau gitu. bicara masalah kaitan dengan SEO mobil, sampai detik ini kok Indonesia belum ada, dalam arti belum ada, jarang ada gitu ya. Dalam arti membuat SEO kan sebetulnya kalau udah tahu bahasa pemrograman dan tahu yang istilahnya ini nantinya harus gimana cara kerjanya, kan sebenarnya itu kan hanya sekedar ya permainan arus aja itu sebenarnya. Yang penting tahu komponen-komponennya gitu ya. Ada yang tahu yang menjualnya gitu ya. Betul. Harusnya bisa apa ya orang Indonesia ya? Bisa, orang Indonesia tuh kadang-kadang itu kan orangnya ngulik ya. Iya. Dalam arti ngulik. Ngulik dalam arti misalkan prosesor. Betul. Prosesor itu kan yang namanya prosesor kan itu kan ada tiga apa namanya, 3 port yang harus diketahui, atau tiga fungsi ya. Yang prosesor tuh, yaitu pertama harus ada alamat atau istilahnya address bus. Iya. Terus nanti yang kedua harus ada data. Atau data bus. Bus itu kaitannya jadi besar ya, itunya tuh untuk peruntukannya ini yang besar, kaitannya keluar masuknya harus tuh yang besar, tapi udah dikoneksikan dengan data, dalam arti data digital ya. Nah terus yang satu laginya, ini yang satunya lagi yang namanya control bus. Nah yang control bus itu ya nanti bicaranya nanti misalkan AC harus jalan. Nah nanti ada control bus yang memberi alamat, kamu harus kerja, tolong keluarkan arusnya, nanti dia baru kerja. Oh gitu. Ini yang fungsi yang sangat ini sekali tuh, yang sangat vital. Iya, untuk kontrol busnya itu. Jadi dia udah ada data, ada alamat. Betul. Katanya ini, alamatnya ini. Itu selain ngolah AC, ngolah apa aja? Atau semua perintah mobil? Semua perintah mobil, terutama semua kaitan dengan injektor diolah pakai data. Temperatur sama data. AC. Terus udara pakai data. Bensin, iya bahan bakar pakai data. Jadi semua itu termasuk pengapian. Kalau yang mesin bensin ya, itu kan ada pengapian itu data. Nah kalau yang sekarang SEO kan bukan hanya untuk mobil yang bensin. Betul. Tapi ada untuk SEO yang untuk mobil yang diesel kan. Nah diesel udah pakai rangkaian unit seperti ini. Hanya tidak dilengkapi untuk fire ya. Tidak ada pengapian. Jadi di situ lepas dengan adanya pengapian, karena hanya sekitar terpisah dari pengapiannya ya. Pengapiannya nggak ada malah. Nggak ada malah. Nggak ada. Oh gitu. Kalau diesel nggak ada. Jadi kalau di mesin bensin itu harus ada api. Iya. Tapi kalau di mesin diesel walaupun pakai SEU tidak ada lem yang mengeluarkan api, nggak ada. Karena cukup dengan pemampatan bahan bakar yang dimampatkan sampai sekian puluh bar, otomatis di dalam itu nanti dia akan meledak. Di dalam ruang yang hampa ya. Ruang hampa itu dengan dipampatkan sekian bar, di atas 40 bar itu. Ya di atas 40 bar. Dalam guys ilmunya.
Kalau pas masuk ke ini aja nih, yang namanya nozzle-nya diesel itu kalau masuk ke ibaratnya orang nggak sengaja gitu ya, tahu-taunya ini nyembur ke kulit tuh bisa masuk. Bisa masuk. Bisa masuk. Dampaknya apa itu? Dampaknya ya melepuh nantinya. Oh, melepuh. Ya melepuh kalau seandainya kebetulan mainan gitu, nyoba-nyoba yang namanya tekanan dari nozzle-nya diesel. Iya. Ini kan ke apa namanya ke kulit Ke gitu. kulit ya. Ya melepuh dan masuk. Keras banget itu yang namanya diesel. Nah di situ sama. Jadi sebetulnya sama aja. Dalam arti sama aja tuh gini. Segala sesuatu yang dibuat seperti elektrik seperti ini tidak menghilangkan biungnya ini. Biungnya apa maksudnya? Biungnya itu asal usul otomotif, dalam arti mobil asal usulnya gimana? Dia tidak menghilangkan. Oh gitu. Tidak menghilangkan, hanya kalau yang dulu secara mekanis, kalau sekarang pakainya semuanya full elektrik. Elektrik kayak otomatis ya, otomasi Otomatis. dengan ECU ya. Iya, dibuatlah ECU. Ini lebih canggih, lebih simpel lah ya. Lebih canggih, lebih simpel. Sebetulnya dengan adanya injection itu, kalau orang seperti di Australia nggak ada bengkel. Dalam arti nggak ada bengkel tuh gini, karena semua cara untuk tune up udah dikasih pengetahuannya. Sedangkan kalau injection itu kan tune up kan tinggal buka semprot tuh. Iya betul. Kalau di injection. Tapi kalau untuk SLU ya memang harus harus ini banget. Ya ini kan nih, ini kan injektor nih. Nih, ini kan namanya injektor. Iya. Apa? Ya injektor nih. Nanti kan kalau misalkan udah dikontrol sama SCU kan akan mengeluarkan bahan bakar ini. Bahan bakar ya. Iya, bahan bakar dengan kekuatan taruhlah sekitar 6 bar gitu tuh. Ya 6 bar. Nanti kalau ini ada arus, nanti baru dia buka. Oh buka, iya, nyemprotin bahan kan, bakar ya. Bukanya juga kan itu udah diatur nanti sekian miliskon ya. Jadi kan tergantung maunya mobil ini, mau tenaganya oke atau gimana, udah diatur. Nanti ada timer, ada pewaktu di sini. Oh gitu. Ada pewaktu. Wah rumit ya, dalam nih. Iya, ada pewaktunya. Oh nomornya, aduh luar biasa. Tuh. Terus jangan lupa yang namanya SCU itu semua pengendalian yang dikeluarkan itu dominan negatif. Dominan negatif. Maksudnya gimana? Jadi misalkan aki. Iya. Aki itu ada positif, ada negatif. Betul. Nah, yang positifnya itu dimasukkan itu hanya berapa lem. Hanya berapa lem misalkan untuk mengaktifkan kinerja ini ya. Iya. Kinerja suatu unit. Unit ya. Nah, nanti setelah ada positif, ada negatif masuk sebagai regulatornya udah kerja. Nah, nanti yang dikeluarkan sama apa namanya? Sama SCU itu dominan negatif, kayak model injektor. Positifnya standby, negatifnya nanti ngaku. Gitu. Jadi nanti positifnya udah ada nih, positif. Kalau pakai apa? Tes lamp atau ini kan lampu ya. Iya. Masang lampu itu udah nyala, kontak nyala. Iya. Nah, tapi yang negatifnya nggak ada, belum ada. Nanti pada waktu idling, oh iya. cicit baru ada. Betul, ada. Kalian baru ada itu. Itu semuanya negatif. Nah, kenapa bisa nanti dibuat negatif? Ya tergantung konfigurasi hardware, gampang masalah itu. Oh gitu, tergantung konfigurasi hardware-nya ya, SCU ya. Konfigurasi hardware dalam arti gini, SCU mengeluarkan negatif. Misalkan nanti pabrikan itu mau mengeluarkan yang positif. Iya. Ya kan tadi kan ada alat yang namanya relay. Oh iya betul. Ya kan, relay itu satu positif, satu negatif. Nanti untuk kontaknya apa maunya? Iya. Maunya positif, ya udah dipasang aja nih Kak, positif yang kontaknya. Iya. Tapi untuk mengendalikan kontaknya ini, nanti kan harus ada positif ada negatif karena DC kan. Iya. Nah itu nanti negatifnya yang diolah. Positifnya sih udah ada kontak. Ada, betul. Begitu dikontak udah ada positif tuh. Iya. Udah nyala, tapi negatifnya nanti nunggu. Betul. Nunggu manakala si mobil itu di idling atau starter ya. Di starter diaktifkan ya. Tuh. Di masalah SCU ya. Oh, dalam nih, yes. Tuh. Nah, terus kalau di sini kan memang sih tidak lepas dari drive ya, ada drive-nya. Iya. Ada drive-nya sih. Jadi nggak mungkin kan mengerjakan ini dengan tegangan hanya 5 volt, nggak mungkin, atau arusnya hanya 0,5 ampere, nggak mungkin. Nah, berarti di situ
ini kan untuk gerakan ini harus perlu driver pengendalian. Betul. Pengendalian itu dalam artian gampang sih, di situ kan ada yang namanya CMOS, ada juga yang berupa chip yang udah terkondisikan ini untuk penguat sekian unit, itu udah tergabung yang namanya ya orang mengatakan IC tapi udah gabungan sebagai penguat gitu. Ada yang transistor, tapi kalau sekarang udah semuanya udah pakainya CMOS rata-rata. Masanya lebih handal, panasnya juga tahan terhadap panas ya. Oh, yang CMOS ya. Yang CMOS atau FET ya. FET atau MOSFET yang sekarang. Kalau CMOS-nya di IC, kalau yang untuk drive-nya itu antara FET sama MOSFET. Iya, jadi sebagai anunya apa? Drive-nya. Ya, ini lagi nyervis ECU apa ini Pak Majida? Yang ini tuh kebetulan saya lagi beresi atau nyervis kayak ECU punya Corolla All New ini. Oh, Corolla All New. Iya. Nah, kalau yang ini mati total ini. Ada berapa total. Ada berapa garapan ini? Kebetulan yang masuk tuh ada 3. Oh, ada 3 ya? Iya, ada 3. Yang ini punya Grand Avega. Grand Avega ya? Iya, Grand Avega. Ini juga mati total ini, Banglock ini. Ini mati total. Iya, ini mati total. Nah, ini juga sama mati total. Oh, juga mati total ya? Ini sama mati total. Iya. Kalau ini ada bracketnya ya. Iya. Mati total. Ini sebenarnya ECU itu harusnya ganti baru. Kalau di pabrikannya harusnya ganti baru, atau berhubung orang Indonesia bisa ngakalin, bisa diservis ya. Ya, jadi kan gini. Kalau orang luar sebenarnya, ke orang Indonesia itu sebenarnya sih nggak seneng ya, dalam arti barang-barang seperti ini kok masih bisa dia kala-kali gitu. Oh gitu. Iya, nggak seneng. Harusnya kan kalau rusak udah buang ganti baru ya. Ganti baru. Iya, buang ganti baru. Iya, produknya biar laku soalnya. Iya, biar laku kan. Padahal kalau misalkan dimaknai ya, kadang-kadang hanya yang kena itu satu komponen. Oh gitu. Ya, ada yang hanya satu komponen. Satu komponen aja. Iya, satu komponen. Kebetulan untuk itunya fungsinya sebagai penyambung mengalirkan arus. Hanya satu aja yang konslet atau yang gimana, hanya semua kan nggak kerja. Wah, ini semua nggak kerja ya? Ada. Wah, bener. Ada. Hanya satu komponen. Contoh misalkan yang paling gampang banget, manakala dioda Zener misalkan ya, dioda Zener. Ini contohnya nih. Iya. Oh, yang itu ya, dioda Zener itu ya. Ini Zener dioda atau dioda Zener. Iya. Manakala dia dapat arus yang berlebihan atau beda potensi yang agak tinggi, dia dengan sendirinya fungsinya adalah untuk memprotek. Oh, memprotek gitu ya? Memprotek, langsung dia konslet sendiri, semuanya kan aman. Oh iya, betul deh gitu. Canggih juga berarti ya? Iya, alatnya kecil seperti ini. Tapi ini kalau rusak berarti harus diganti sebenarnya. Diganti ya. Kalau nggak diganti nanti kalau konslet bisa hangus. Iya, kalau nggak dipasang lagi, misalnya dilepas nggak masalah. Nggak masalah, misalnya dilepas aja, nggak usah diganti, nggak diganti misalkan. Nanti kalau ada apa-apa berarti langsung ke yang lain. Ya, itu misalnya ada teknisi yang benar ya, yang curang atau yang bermain kurang nggak bener ya, itu bisa dia jadi dicabut, dihilangin. Bisa. Nanti kan konslet ganti baru. Ganti baru udah. Wah, ya begitu konslet nanti udah kemana-mana itu, masalahnya harusnya 5 volt, jadinya bisa aja limit 12 volt. Berarti teknisi harus punya kode etik Bang ya? Jelas itu harus. Misalkan mengakalin biar ini terus, biar ada orderan terus gitu, wah bahaya. Nah, malah bahaya itu kan sebetulnya sangat bahaya sekali. Makanya harus pandai-pandai nyari teknisi yang amanah Pak. Yang amanah, jujur, pandai ya, takut akhirat lah. Sama akhirat. Takut dosa. Kalau visinya cuma ngejar harta kan ya gampang aja tuh dosain ya. Pasti banyak kerjaan, banyak harta nanti. Banyak itu kan ya. Ini pentingnya nih ya, nyari teknisi yang amanah, yang visinya ke akhirat. Iya. Tahu dosa, tahu akhirat, tahu neraka, tahu sisa kubur gitu. Kalau nggak gitu wah, ya kan bisa. Jadi kalau dibilang sekarang ya Pak ya, kaitannya sekarang itu kan yang dinikan banget dalam arti dunia pendidikan, berbicara masalah dunia kaitannya dengan karakter tuh memang. Ada adzan Pak, bentar ya. Kita stop dulu guys ya. Ada adzan, nanti kita lanjut lagi. Ya, semoga nanti bermanfaat dan memberikan insight baru bagi penonton semuanya. Kita stop dulu.